kita punya masing-masing punya kemampuan sendiri, gimana bisa mengeluarkan itu sebaik mungkin di percobaan pertama. Paling kesel ngeliat orang ada stage yang sulit. Are you ready? Stand by. Bedanya adalah orang yang sering berlatih bisa melakukan semua proses itu dengan cepat. Hampir bersamaan lah ya. Yes. Oh iya, oke. Dan jangan pernah lihat lubang. Jangan pernah lihat lubang. Itu sudah telat. Oh, maksudnya kalau lagi nembak ngecek dulu gitu ya? Oh, itu sudah telat. Harus dipastikan saat ya ini di sini dan jari kita halus. Proses itu, makanya pas ngelepas kita udah yakin. Iya. Makanya ada istilah one shot one kill. Ya kan? Begitu deng yakin ya lu tinggal. Betul. Oke, cuman ini valid nggak untuk di airsoft atau ini untuk di api? Oke. Valid. Valid juga? Di airsoft juga valid. Perbedaannya di airsoft itu menjadi lebih mudah. Karena di airsoft tidak ada recoil. Oke, betul. Berkurang satu hal yang ditakutin. Iya. Nah, itu bukannya nggak ada lah, less recoil. Oke. Berkurang satu hal yang ditakutin. Tapi itu menjadi keuntungan sebenarnya ya? Iya. Okay. Apalagi nih untuk yang shooter butuhkan selain tadi kan mindset soal melepaskan proyektil tadi. Apalagi sih Om kira-kira yang bisa digarap untuk naikin skill? Kita bilangnya mau naik ke kelas intermediate deh gitu loh. Iya. Kalau kita mau menang, kita harus tahu permainannya. Oke. Ya kan? Kadang ada yang bilang gini, aku nembak lebih cepet kok di stage ini, tapi di hasil akhirnya kok kalah. Aku ngelihat misalnya si A nembaknya kayaknya biasa aja, tapi kok bisa juara 1 atau juara 2 sementara aku di bawahnya. Gitu kan. Yang aku lihat adalah orang tidak tahu permainannya seperti apa. Maksudnya cara menghitung skor maksudnya gitu ya? IPSC itu apa sih? Gitu kan? IPSC itu pada intinya adalah kita bertarung di setiap stage untuk mengakumulasi poin yang nanti dikumpulkan di akhir. Akumulasi poin inilah yang menentukan siapa juaranya. Oke, ya benar. Ya kan? Bukan bertanding secara parsial. Di stage yang ini gue bagusin. Di stage yang ini aku jelek. Di stage yang ini aku jago banget. Iya. Tidak seperti itu. Yang mau kita cari adalah kita ngumpulin itu sebanyak-banyaknya, maksimal semua, semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita di setiap stage. Oke. Lumayan puyeng nggak? Ngomongnya daging semua nih. Nah, itu nanti masuknya ke yang kita awal tadi. Kita punya masing-masing punya kemampuan sendiri, gimana bisa mengeluarkan itu sebaik mungkin di percobaan pertama di setiap stage. Oke, betul. Ya kan? Caranya gimana? Gimana caranya, Om? Saat latihan itu harus dibiasakan. Saat latihan itu kita tidak boleh ngulang-ngulang stage. Betul. Bener nggak? Betul. Oke. Aku ngulang stage itu maksimal cuma 2 kali dengan drill yang sama ya. Mengusahakan yang pertama itu yang terbaik. Ya kan? Kalau itu sudah baik, nembak keduaku itu cuma sekedar fun. Fun itu maksudnya lebih push, tapi aku mungkin tahu efeknya apa? Itu kan? Atau kalau misalnya aku nyoba, yang pertama aku itu mungkin ada gangguan atau jelek banget. Baru yang kedua aku nyoba dengan cara yang lebih tenang seperti apa. Itu sudah cukup. Kalau mau latihan stage lagi, diganti urutannya atau diganti targetnya gitu. Jangan pernah coba ulang-ulang stage yang sama. Berarti bukannya salah, tapi mungkin nggak efektif kali ya kalau kita ulang-ulang terus. Ya, tidak efektif. Dan itu membiasakan kita itu istilahnya permisif. Kita itu jadi lebih membolehkan diri kita untuk menembak jelek. Iya. Toh ada hair-nya gitu. Pemanasan. Ya. Aku paling nggak suka kata pemanasan. Apa sih pemanasan? Enggak. Kalau mau pemanasan itu ya sebelum lu nembak stage yang pertama, aku pemanasan dulu di stage yang mana gitu kan. Nah, kalau gini Om, kalau kita mau tanding atau ya misalnya tanding udah jelas nih ada 6 stage, 8 stage. Orang ada nggak metode pemanasan versi Om Hans? Kalau kita kan cuma di zeroing doang. Yang pasti adalah kita harus tahu kita main stage yang pertama apa. Kita ngelihat nih, misal startnya pistolnya dari meja, startnya kondisi gun ready, atau nanti kira-kira itu ada reloadnya, semua orang reloadnya ke kanan.
gitu kan, gitu kan. Nah jadi kita mulai cari komponen-komponennya. Komponen itu startnya dari mana, kemudian nanti 100% orang itu reloadnya sebelah kanan dan reloadnya itu sudutnya seperti ini, gitu kan. Ya udah, pas pagi-pagi langsung fokus ke itu dulu. Komplit sih sebenarnya latihan terus komplit. Kita pemanasan bahasa simpel kan kondisi 1, 2, 3 ya. Pemanasan. Habis itu ini banyak reload. Ya kita latihan dry reload aja karena dry reload. Jadi begitu kita masuk, kita udah siap. Toh aku barusan pemanasan hal yang sama. Ini di zeroing area? Di zeroing area. Okay. Atau kalau misalnya di situ tersedia safety, ya safety area. Apalagi kalau ketemu stage strong and weak kan. Oh aduh, itu paling aku paling kesel ngeliat orang ada stage yang sulit, tapi cuman sulit ya gini, tapi diem dong. Oh, dia nggak melakukan sesuatu untuk mempermudah dia sendiri ya gitu. Tapi aku kan sering bermain dengan satu squad dengan orang-orang yang memang jago dan profesional ya. Okay. Aku ngelihat mereka langsung ke ada safety area terdekat mereka ke situ. Oh iya. Langsung sep atau ada yang sulit kayak aku pas di Thailand itu ada stage yang harus nembak sambil duduk. Tahu kan Maria Gusina? Nggak tahu. Di safety area aku lihat Maria Gusina dia latihan itu. Oh. Sambil nunggu giliran dia nembak, aku lihat dia di situ sambil gerakan dia setengah jongkok karena itu kan kayak duduk kan. Aku ngeliat dia lagi di situ. Nah, yang pro aja latihan effort untuk memanaskan itu. Iya. Gitu. Nah, kita cuma komplain doang gitu ya. Susah ya. Oke. Gitu. Oh, ini good point banget nih. Ini juga saya belum pernah melakukan, tapi since this day ya kita akan mencoba tuh. Kalau diusahakan gitu ada yang susah, wah kita mesti ke safety area atau mungkin ke zero juga nggak apa-apa kali ya. Memungkinkan ya. Cuma kalau di event yang IPC yang door sih biasanya susah karena tempat nembaknya agak jauh. Oke. Oke, tadi kan udah tahu nih ada beberapa aspek. Ada nggak yang lebih penting atau mungkin ada nggak lanjutannya apa? Oke, kita bahas berdasarkan pertanyaan orang. Oke. Misalnya begini, ini badanku gede. Oke. Kayak apa dong? Gemuk. Kalau nembak reaksi itu bisa nggak sih? Iya. Apakah aku akan langsung kalah? Karena aku punya fisik yang larinya nggak cepat. Oke. Pertama, kita ini lomba tembak reaksi. Judulnya itu lomba nembak. Lomba nembak. Jadi yang paling penting itu dinembak. Dinembaknya gitu kan. Mungkin kalau badannya gede, nah dari segi lari udah pasti dia lebih lambat seperti itu. Tapi bukan itu intinya. Intinya itu momentum ya. Momentum itu ada dua. Momentum itu ada dua. Yang pertama adalah masuk, enter. Seberapa cepat kita bisa menembak saat badan itu belum 100% diem. Oke. Sorry, masuk window atau masuk partisi gitu maksudnya ya? Iya. Oke. Masuk, dot. Istilahnya bisa di enter, masuk, atau di recovery. Recovery itu seberapa cepat kita bisa merecover bisir untuk menembak. Oke. Gitu kan? Berarti recovery itu adalah lari langsung dang. Ya. Itu recovery namanya. Betul. Oke, kalau momentum itu berarti? Momentum itu biasanya lebih kepake saat keluar, saat exit. Oh. Di tembakan terakhir, badan kita itu udah mulai gerak. Oke, paham. Saya pernah lihat beberapa shooter yang pro gitu, misalnya ada paper. Ya benar ya? Dia nembak, dang, yang terakhir dia udah gerak. Betul. Dang, dia langsung cabut. Itu momentum ya? Itu momentum. Oke. Cuman yang jadi pertanyaan biasanya begini, tapi kalau aku lambat, begitu aku larinya mau nembak lagi lambat karena nafas ngos-ngosan udah terbiasa. Itulah fungsinya latihan. Iya, betul. Setuju. Kemudian yang kedua, ada yang bilang momentum yang pas keluar tadi kamu jelasin. Aku kalau nembak gitu tembaknya jadi jelek, Charlie Delta. Itulah fungsinya latihan. Jadi ketika latihan itu kita memaksa gimana kita bisa gerak di tembakan terakhir. Ini dua hal yang berbeda loh. Cakep. Ini dua hal yang berbeda. Dia nembak, badannya gerak. Ya, matanya tetap divisir. Mata tetap fokus di depan. Ya. Dengan hal ini, matanya. Loh, dia belum kelar nembak udah buang muka. Oh, itu bukan dong. Itu yang biasanya yang penembak pemula salah artikan. Salah artikan antara momentum badan atau momentum mata. Iya. Yang bener kan badan harusnya ya. Badan. Posisi tetap, cuma kita udah mulai jalan gitu ya. Iya. Start earlier namanya. Nyolong lah. Iya. Makanya kalau yang di shooter yang top ya, dibandingkan terus kita ngelihat video kita gitu, kita tuh kayak diem nembak,
pergi, diam, nembak, pergi. Iya. Mereka itu kayak dek masuk, tok 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 tok, belum selesai tembakan terakhir dia sudah pergi. Iya betul. Zep, itu. Iya. Kalau kita tidak memperhatikan, kita ngelihat ini biasa aja. Tapi kalau kita lebih breakdown per detik-detiknya, itu jauh lebih cepat. Betul. Itu kan buat api Om. Buat Iya. airsoft nggak bisa momentum. Bisa. juga. Itu kan kalau mau main di momentum itu sebenarnya tipe stage-nya. Apakah stage-nya memungkinkan atau tidak? Berarti kunci kita juga mesti wise menggunakan momentum ya. Iya. Kalau stage-nya memungkinkan ya kita sikat. Betul. Dan kalau aku selama ini stage designer yang membuat stage itu juga harus punya pilihan untuk nge-flow apa tidak. Kasih bumbu-bumbunya gitu ya. Misal nih, harusnya di target yang ini bisa shooting on the move. Ya. Tapi sama dia malah dikasih no shoot. Jadinya orang diem dong. Gitu Iya, kan? benar. Padahal kalau misalnya aku sebagai shooter dan aku sebagai pembuat stage, wah ini enak nih kalau dibikin flow nih. Jadi ada unsur fun-nya juga nembak. dan bisa menguji. Bisa menguji benar. Menguji shooter ini bisa memantulkan momentum atau shooter ini yang tipenya diam. Oke. Jadi saat dia bisa menggunakan skillnya, di situ dia nongol. Jangan semua dibikin harus nembak diam, Iya. nembak diam. Akhirnya orang jalan nembak terpaku ya. Iya. Mantap. Nah, ini pertanyaan pribadi, tapi ya mungkin bisa berguna buat teman-teman juga. Oke. Om Hans pernah nggak ngerasa waktu lagi nembak nih, kayaknya kita di rumah udah 2 hour part ya, udah ngedrive, udah segala macam. Pokoknya nonton YouTube, baca buku semua tentang menembak. Tapi ada suatu titik kita ngerasa juga kayak kita stuck. Misalnya biasa kita latihan di stage dengan 12 round, time-nya segini. Terus kita latihan berapa bulan lagi, kok masih sama ya gitu. Kayak mungkin ya bahasanya apa, stuck kali ya. Iya. Nah itu apa, ada satu pandangan nggak? Maksudnya kenapa orang sampai stuck gitu loh? Nggak bisa naik pelan-pelan gitu. Kalau soal stuck itu menembak ya, itu sangat banyak referensi. Referensi itu bisa dari melihat video, kita cari literatur dari buku. Oke. Kemudian kalau aku sih paling suka ngelihat top shooter nembak. Oke. Gitu. Kemudian aku bandingkan dengan video saat aku nembak. Apa sih yang kurang? Dari kitanya, jadi kita duplikat dari dianya apa. Betul. Gitu ya. Oke. Yang kira-kira masih bisa kita, yang selama ini tidak sampai ke pikiran kita, tapi kita ngelihat dia ngelakukan itu kita pelajari. Dan dari buku sih banyak juga sih. Aku juga dapat. Kemudian Ada referensi buku nggak? rata-rata top shooter ngeluarin buku. Jadi kita beli pokoknya top shooter keluaran buku. Iya. Cuman kan rata-rata kalau buku fisik itu jadinya sulit ya. Sorry. Jadi E-book kali ya. E-book ada ya? sih beberapa yang dia jual e-book gitu. Meskipun ya satu buku itu 100 halaman, yang cuma kita ambil ilmu cuma 1 halaman. Karena yang lain kita mungkin sudah tahu nih. Iya. Tapi tambahan intisarinya. ilmu itu memang semahal itu. Iya. Kita mau dapat dikit itu bisa jadi yang dari hal yang banyak itu cuma dapat dikit. Iya betul. Jadi kayak nambahnya dikit gitu Iya. ya. Kalau misalnya berarti balik lagi, berarti kita untuk mengupgrade skill nembak, berarti kita perlu menambah berarti apa yang kita masukkan ke otak kita. Literaturnya ya. Oke. Referensi, literatur, naikin jam terbang latihan juga kali ya. Iya. Otomatis ya. Dan kalau aku pribadi sebisa mungkin sebenarnya selalu latihan dengan orang yang lebih jago. Sangat-sangat beruntung kalau kita di daerah kita itu punya orang yang lebih jago dari kita. Sangat-sangat beruntung. Iya, sangat beruntung. Berarti kayak saya main ke Jogja berarti boleh latihan sekalian. Sangat beruntung. Oke. Aku justru punya teman itu, dia ngeluh di tempat dia itu tidak ada yang dia kejar atau tidak ada yang menyamai. Nggak ada patokannya. Nggak ada patokan, jadi susah latihannya. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaannya Niko tadi soal rasa stuck. Tapi itu juga kalau aku pribadi banyak hal yang justru sangat bisa digali. Misal aku nembaknya bagus, semuanya bagus, tapi ternyata dari segi fisik kurang. Ya aku harus ini. Makanya lagi diet ya? Lagi banyak workout. Oke. Kalau aku pribadi itu namanya memotong alasan. Alasan. Ada orang banyak alasan kan. Ya gini. Ya gue begini sih. Iya, gue begini sih. Ya it's loser. Kalau winner itu selalu find a way. Iya, dia cari cara bagaimana untuk kekurangannya apa. Makanya teman-teman jangan kaget kalau suka nanya, lo ngapain ngedry di rumah? Ya saya bener-bener ngedry di rumah. Jadi maksudnya kalau ke lapangan itu saya udah nggak ngurusin dry lagi. Bener nggak sih? Betul. Sampai lapangan tuh udah siap, tinggal baca stage atau kita mau ngedrilling udah siap.
So prepare di rumah itu penting banget. Makanya kan ada video, ntar saya taruh linknya di atas ini nih, semua video-video drilling atau beberapa practice di rumah. Teman-teman ikutin itu. Mungkin keywordnya memboringkan ya latihan di rumah ya, karena kita nggak nembak beneran. Tapi percaya nggak percaya itu efeknya besar banget ya untuk kemajuan kita ya. Selama tahu caranya. Kalau tahu caranya. Iya. Dry itu hal yang sangat simple, tapi tidak semua orang tahu cara. Oke, nanti kita minta Om Hans kasih kita beberapa dry simple di rumah ya, boleh ya? Boleh. Oke. Nah oke, Om Hans terakhir, ini Om Hans juga udah jalan. Terakhir nih, ini pendapat saya pribadi. Maksudnya kan dari sekian lama, belum lama juga sih, mungkin baru 3 tahun yang di dunia nembak ini. Saya sering lihat nih Om, tanpa bermaksud mendiskreditkan apa-apa, cuman kan saya ada lihat ini, orang latihan sering kok. Ya, maksudnya dia invest unit bagus, dia aktif gitu. Tapi kok kayaknya dia tidak kemana-mana gitu loh. Maksudnya kalau tanding atau kalau event, ya begitu aja gitu loh. Maksudnya bukan kita banci podium ya, tapi kan maksudnya kita bisa mengukur dong, ini kan bergantian-gantian atau dari level berapa naik gitu. Kayak dulu Om Hans pernah bilang sama saya, ya lu oke kok nih untuk event pertama masuk ke 5 besar misalnya gitu. Tapi kan yang kita cari bukan itunya, tapi bagaimana caranya untuk next event kita be a better shooter. Yang aku mau lihat videonya, orang percuma juara 1, juara 2, juara 3, tapi caranya dia mendapatkannya itu gimana? Iya benar. Bisa jadi lawannya jelek. Iya. Gitu kan? Makanya tak potong sedikit, termasuk video review itu sangat penting. Sangat penting itu. Nah, melanjutkan Om Niko nanya tadi kan, ada yang dia stuck tapi dia menang, ada yang dia tidak mana-mana tapi dia peringkatnya agak menengah ke bawah. Itu juga banyak pertanyaan ke aku. Pertanyaan ke aku adalah, mana video tandingmu yang mana? Itu yang harus dievaluasi itu dulu. Semua dong, semua kirim ke aku, jangan yang bagus-bagusnya doang. Meskipun kadang yang bagus-bagusnya doang banyak kekurangannya. Tapi aku mau lihat yang lebih parahnya lagi semua, gitu kan. Kalau di pengalaman aku menyebutnya itu dengan frasa yang sangat simple, quality of shooting. Quality of shooting itu apa? Proses kamu mulai dari bib sampai target terakhir selesai, ya kan? Apa aja? Setelah bib, ngambil dari holster atau ngokang atau masukin dari ngokangnya, bener atau tidak? Kemudian target ada kertas, ada plat. Yang paling kelihatan biasanya platnya. Platnya itu kena semua atau tidak? One hit one shot. Kemudian kertasnya perkenaannya bagus apa enggak? Anggaplah Charlie itu maksimal 10%. 5 sampai 10%. Oke. Kemudian reloadnya bener kah? Lupa kah? Efisien nggak gitu macet kah? Itu. Terus setelah itu ada gerakan yang boros kah? Boros tuh gini, nembak gini lagi baru nembak, berarti kan kurang. Harusnya kurang 1 langkah lagi. Oh, maksudnya waktu dia berhenti sebenarnya berhentinya kurang geser. Oh iya. Selesai sampai di situ, kita lihat videonya. Apa yang terjadi? Jadi banyak tuh ya. Hancur semua nih. Tapi dia ngerasa itu udah bagus. Sementara bagi kita langsung tahu ini kamu pas drawingnya telat, tangan kirinya telat gerak. Kemudian misalnya startnya lari dulu baru ditarik, salah kan? Yang benar kan tarik dulu baru lari. Benar. Jadi aku langsung tahu komponen-komponen dan nembak apa. Kalau komponen itu terpenuhi, masuknya di quality of shooting. Nembaknya platnya pick up, geser-geser, ini digeser lagi, atau reloadnya nggak lancar, gitu kan? Terpenuhi tidak sih quality of shooting? Standar kualitasnya itu terpenuhi atau tidak? Itu dulu yang dibenerin. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang ngerasa muter di situ aja, ya paling gampang ya lu share ya. Share kita. Share aja. Apa nih? Orang yang kamu rasa lebih di atas ya. Lebih di atas untuk menganalisa udah berkualitas nggak sih komponen-komponen kamu nembak stage ini. Jadi itu bisa diberesinnya per section. Karena banyak yang langsung nembak stage tapi tidak tahu intinya cara drawing yang benar seperti apa, misalnya matanya kemana, cara ngopang yang benar seperti apa, kondisi kosong seperti apa. Pertama, setelah itu reloadnya ngambil magazinnya salah, ya kan, sudutnya salah entah kemana-mana. Oke. Itu detail banget berarti ya, harus detail. Itu harus ada yang ngasih tahu. Kalau nggak ya jalannya situ terus. Setuju banget. Makanya saya selalu ngirim video ke Mas nih. Oh, begini. Yang nembak sih udah ngerasa itu oke. Iya. Enggak, bukan oke. Kalau saya begini.
saya hari ini kayaknya maksimal begini nih Om. Bener. Kurangnya apa sih? Bener kan? Iya. Di review. Oke, next coba lagi, next coba. Jadi emang tahapnya tangga ya, pelan. Dan kualitas kita itu harus bagus dulu. Aku tidak bilang bagus ya. Kualitas itu harus memenuhi standar di levelnya kita. Gitu. Misalnya orang ini sudah berlatih 1 tahun, aku melihat videonya, ya oke. Ada juga yang udah pro. Lihat videonya seperti ini terlalu standar. Bukan pro nih. Harusnya dia kalau ngelihat yang teman yang lain, bukan teman ya, kompetitor yang lain tuh bisa lebih advance. Ya. Gitu. Tapi dia masih di situ aja dengan itu. Dan itu harus ada yang mereview, harus ada yang ngasih tahu. Fungsinya itu. Fungsi itu ya. Iya, fungsinya mentor sebenarnya ya. Oke, gimana? Puyeng nggak? Jadi kurang lebih itu ya, boleh dibilang fundamentalnya ya. Iya. Beberapa fundamental, jadi ada beberapa poin penting dari Om Hans. Mungkin di video ini berasanya cuma wawancara aja. Kok cuma wawancara? Nggak ada practical shootingnya, nggak ada. Cuman buat saya, kalau teman-teman ngerti ilmunya, maksudnya tahu infonya, ini tuh bisa teman-teman pakai, videonya tuh bisa dibedah luas banget, bisa dibagi untuk berapa sesi. Bener ya Om ya? Betul. Karena jujur saya juga sama Om Hans ini pertama kali ketemu. Selama ini belajarnya cuma via WhatsApp doang ya. WhatsApp kan cuma kirim WhatsApp. Cuman ya buat saya salah satu influence saya nembak ya Om Hans ini, sampai terakhir mau lomba aja malam-malam di WA ya. Pokoknya begini ya. Tapi emang cuman gitu. Apa? Ya dibilangin nembak jangan buru-buru, Iya. ya kan? Atau terus begitu make sure kalau aiming jangan buru-buru. Quality of shooting. Quality of shooting ya. Ada 4 stage. Kalau semua stage-nya quality of shooting-nya udah sesuai standarnya kita, udah nggak usah nunggu hasil. Iya. Jadi gini, sebenarnya syuting itu nembak itu waktunya ya segitu aja. Kita punya modal. Iya, modal segitu aja udah. Maksudnya bukan berarti lebih cepat kita menang. Iya. Bener kan? Betul, enggak. Nah, itu teman-teman mesti ingat. Jadi kadang-kadang kalau kita latihan kita suka, wah di sini cepet nih, gue mau ngejar gue mesti ngalahin dia. Belum tentu. Iya. Banyak banget parameternya. Betul. Oke, thank you Om Hans. Waktunya. Siap. Aduh, gila ini salah satu video yang bikin pusing. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman suka sama konten ini, tolong di like and subscribe dan di share ke teman-teman yang memerlukan. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, thank you semua.